Pemirsa, wacana pembentukan angkatan cyber oleh TNI ini menuai reaksi dari warganet, ya. Nah, isu-isu militer ini mendapatkan perhatian dari salah satunya Institute of Security and Strategic Studies, ini Khairul Fahmi. Beliau mengatakan untuk mewujudkan pembentukan angkatan cyber sebagai matra baru perubahan dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang TNI diperlukan. Nah, sebenarnya apa sih angkatan cyber ini gitu ya? Apakah mereka yang biasa main Mobile Legends atau Free Fire itu atau yang seperti apa? Nah, biar netizen nggak bingung, kita akan membahasnya dengan Direktur dari Pamong Institute yaitu Bung Wahyudi Almaroki. Assalamualaikum Bung Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nanang. Ya, Masya Allah. Bung, ini kan rame gitu ya, angkatan ya TNI Angkatan Cyber. Apakah apa ini sebenarnya dan apa tujuan TNI membuat wacana pembentukan Angkatan Cyber ini, Bung Wahyudi? Ya, saya menyapa dulu para pemirsa di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dapat rezeki yang barokah dari Allah. Amin Nah, ya rabbal kita ini alamin. baru aja diributkan dengan pasukan berani mati bela Jokowi. Tiba-tiba mau ada matra baru dengan pasukan cyber ataupun matra cyber ini. Dan ini sebenarnya itu kalau kita lihat kan perintah Pak Jokowi kepada TNI untuk merumuskan dan membentuk matra baru yaitu cyber. Nah, kalau kita lihat nih Pak Jokowi ini di akhir masa-masa kekuasaannya, kalau orang bilang sudah eh, di ujung sakaratul maut, banyak tingkah gitu, banyak hal-hal yang mau dibuat aneh-aneh saja gitu. Nah, kalau kita lihat urgensitasnya apa sebenarnya membentuk matra baru di tubuh TNI. Jadi kalau saya lihat ini justru eh, paradigmanya adalah membentuk sebanyak-banyak institusi, tetapi makin miskin fungsinya gitu. Itu dalam kacamata Hmm. struktur birokrasi itu bahasanya kaya struktur, miskin fungsi. Jadi banyak struktur, banyak badan, banyak institusi, tapi fungsinya miskin. Sebenarnya struktur itu tidak diperlukan, tetapi bisa ditempelkan kepada struktur yang ada, fungsi itu gitu. Nah, ini kalau strukturnya banyak, tentu makin banyak biaya yang diperlukan. Makin banyak SDM yang harus dipekerjakan. Makin banyak kantor yang harus dibuat. Makin banyak biaya operasional diperlukan. Nah, itu bebannya ke siapa? Ujung-ujungnya bebannya ditanggung oleh rakyat. Jadi ini kalau saya lihat udahlah menterinya sudah over kapasitas, gemuk, bahkan kalau saya bilang obesitas, ini mau ditambah badan-badan yang lain lagi gitu. Ada lagi nanti mungkin dibentuk lembaga-lembaga non kementerian dan seterusnya. Ah, ini mau bikin lagi di tubuh TNI, mau ditambahkan lagi matra baru. Ya tentu kalau disebutkan tadi menambah matra baru, harus ada merubah undang-undang TNI, bahkan akan mengubah konstitusi atau mengamandemen. Ini uang semua itu. Coba Kang Nanang bayangkan, kalau mengubah undang-undang itu kan butuh puluhan miliar itu. Ngumpulkan anggota DPR, ngasih transport mereka, uang duduk mereka, bayar mereka, makan mereka, dan seterusnya. Plus lobby-lobby dan seterusnya. Nggak cukup itu. Belum kalau sampai harus mengubah konstitusi lagi. Ngundang seluruh anggota MPR, kan seterusnya ya. Plus anggota DPR, semacam-macam biaya semua itu. Jadi ujung-ujungnya ide yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi atau gagasan itu ujung-ujungnya adalah menambah beban biaya, menambah beban operasional, menambah jumlah SDM, menambah jumlah sarana, tapi fungsinya sebenarnya miskin karena bisa dilekatkan di tubuh organisasi yang ada gitu. Itu yang tadi saya bilang ini hanya pemborosan, eh, banyak institusi dibentuk tetapi miskin fungsinya bagi rakyat. Nah, saya pikir itu apa kenapa dibentuk matra baru, cyber baru. Bisa dibayangkan kalau dia apa betul-betul harus dibentuk, dia merubah undang-undang berapa biaya, mengubah konstitusi berapa biaya, dan siapa yang nanggung biaya itu kalau bukan rakyat lagi? Dengan dinaikkan pajak, dinaikkan retribusi, dinaikkan iuran, dinaikkan macam-macam lah.
Ini tahun depan aja PPN akan naik 12%. Kita sadar atau tidak sadar, kita setiap hari dipotong, dipajaki oleh negara dengan PPN maupun PPh dan seterusnya. Kang Nanang bayar listrik, kena PPN. Kang Nanang belanja roti, kena PPN. Kang Nanang bayar telepon, kena PPN. Semua dipajaki oleh rakyat, oleh negara. Luar biasa negara kita ini, bukan makin baik kepada rakyat, tapi makin keras pemajakannya kepada rakyat. Nah ini kalau ditambah lagi nih pasukan cyber ini entah fungsinya untuk rakyat apa, belum jelas apa penggunaannya ataupun pelayanannya ataupun manfaatnya atau fungsinya, tetapi yang jelas biayanya sudah akan bertambah. Ya tentu ada pihak yang diuntungkan, yaitu pihak TNI maupun tentara, yang tentu akan ada slot baru bagi apa pejabat-pejabatnya. Jadi dia akan mendapatkan slot jabatan baru, tentu dengan slot jabatan baru ada mobil dinas baru, ada kantor baru, ada biaya operasional baru. Semua itu sebenarnya ditanggung oleh rakyat. Nah, kita nggak tahu fungsinya di mana, padahal sebenarnya itu bisa diletakkan atau dilekatkan pada matra yang ada hari ini, entah itu di udara, kan bisa aja semua cyber ditempelkan di semua matra, baik di udara, di darat maupun di laut, kan semua butuh juga itu pasukan itu. Tetapi kalau kita lihat hari ini justru mau dibentuk khusus, ini tujuannya untuk apa? Saya pikir itu yang butuh kita pelototi, kita evaluasi apa yang akan mereka lakukan. Yang jelas kalau membentuk itu dengan mengubah undang-undang, mereka sudah mendapat keuntungan duluan, yaitu akan butuh biaya untuk perubahan undang-undang dan akan dinikmati oleh DPR. Kalau dia mengubah konstitusi, maka akan dinikmati juga anggota MPR. Saya pikir itu bukan uang yang kecil, tapi uang yang sangat besar, miliaran, dan itu dibebankan kepada APBN, yang intinya dibebankan kepada rakyat. Begitu Kang Nanang. Baik, Bung Rocky, ini kan ada kekhawatiran ya dengan adanya pasukan atau angkatan cyber ini itu akan membungkam suara-suara kritis yang sebenarnya suara kritis ini memang sebuah kelumrahan gitu ya. Ya kalau nggak mau dikritik ya jangan salah gitu. Dan bisa meningkatkan eh, represivitas dari negara pada rakyatnya. Apakah kedepannya akan bisa seperti itu, Bung? Ya. Ya, kalau kita semakin banyak institusi negara dibentuk, maka dia akan semakin banyak biaya, dan ketika tidak ada fungsi yang kita fokuskan untuk keluar, maka dia akan bekerja ke dalam. Jadi kalau cyber ini dia tidak digunakan untuk menyerang keluar, menjadi pertahanan ke negara lain, eh, maka dia akan tidak ada kerjaan. Kalau tidak ada kerjaan, maka dia akan usil ke dalam. Nah, kalau usil ke dalam, yang kalau digunakan oleh rejim yang hari ini seperti hari ini dimanfaatkan oleh rejim Jokowi, yang membangun politik dinasti, yang melindungi anak-anaknya, melindungi KKN dan seterusnya, maka yang ada adalah orang kritis akan dipersoalkan. Dia akan dimanfaatkan untuk melindungi politik dinastinya, melindungi keluarganya, melindungi kroni-kroninya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan perangkat baru, institusi baru, dan aparat baru yang dibentuk untuk apa? Untuk melakukan pressure kepada masyarakat, bahkan memata-matai kritik rakyat, atau bahkan membungkam kritik rakyat dengan menggunakan institusi yang dibentuk yang dibiayai oleh uang rakyat. Saya pikir itu akan muncul itu. Kecuali kalau memang dari awal rejim ini memang hobinya expand keluar tuh. Misalnya kalau model-model itu melakukan expand keluar, mengirim pasukan keluar. Kalau hari ini misalnya kita lihat ada Gaza seperti itu, Palestina seperti itu, kita kirim pasukan cyber ke sana melawan Zionis, memata-matai mereka, melakukan apa penetrasi ke sistem mereka. Itu mungkin bermanfaat. Ya kalau hari ini kan tidak dilakukan itu. Justru hampir semua aparat digunakan untuk menekan ke dalam, membungkam kritik, bahkan memata-matai rakyatnya sendiri. Kita ada lihat misalnya eh, peran-peran fungsi yang ada malah juga justru digunakan untuk penjagaan keamanan bagi diri, kroni dan keluarganya, dan politik dinastinya, dan ante-ante atau keluarganya ataupun kroni-kroninya. Justru kalau ada orang kritis, dia yang akan dipersoalkan. Saya pikir di situ urgensitasnya, dan ruang publik akan semakin sempit untuk melakukan kritik karena semakin banyak institusi dan semakin banyak aparat yang digunakan untuk melindungi
kepentingan politik dinasti maupun kroni-kroninya. Gitu Kang Nanang. Ya, terakhir, Bung. Di tengah maraknya pembobolan eh, data di negeri ini, apakah angkatan cyber ini bisa menjadi solusi gitu ya? Dan apakah ini memang dibutuhkan gitu ya untuk saat ini? Bung, silakan, Bu. Iya, jadi kalau saya lihat tentu perlu dikaji lebih dalam. Hanya saja dalam paradigma kita bahwa harus membuat struktur pemerintahan itu ramping, miskin struktur atau sangat efisien dan kaya fungsinya, itu harus dikedepankan. Jadi kalau kita lihat memang hari ini ada ancaman dari luar atau cyber dalam dunia cyber. Nah, kalaulah itu perlu ditingkatkan apa fungsinya, maka cukup kepada organ-organ institusi negara itu saja. Negara apa tentara yang ada atau sumber daya yang ada ataupun SDM yang ada dilatih lebih tinggi untuk fungsi itu dan tinggal dilengkapi alatnya, tidak perlu dibentuk badan baru, tidak perlu dibentuk institusi baru. Artinya fungsinya akan meningkat, tetapi tidak perlu ada instrumen baru atau institusi baru. Nah, ini yang harusnya dikedepankan cara berpikir ini. Bukan cara berpikirnya membentuk institusi-institusi baru yang fungsinya belum jelas, tetapi dia banyak struktur. Semakin banyak struktur, semakin besar biayanya, semakin lamban dia bekerja karena semakin gemuk. Kan kita tahu ya, kalau orang semakin besar badannya pun semakin lamban, semakin gerakannya. Dan biayanya pun semakin mahal. Kalau Kang Nanang badannya kecil begitu, membuat bajunya juga cukup pakaiannya kecil. Kalau badannya dua kali itu butuh lebih mahal lagi. Begitu juga makannya. Kalau badan besar sekali untuk bergerak lamban, butuh energi besar, makannya juga banyak. Jadi kalau cuma satu piring baru sampai di leher gitu kira-kira. Kalau Kang Nanang satu piring udah sampai di lambung gitu. Nah, itu yang saya kategorikan tubuh pemerintah juga begitu. Semakin gemuk, maka dia butuh makan yang banyak, butuh biaya yang banyak, butuh pakaian lebih besar. Maka semua biaya itu besar. Dan ujung-ujungnya penyakitnya banyak. Sudah lamban, melayani rakyat, melindungi rakyat jadi lebih lamban kerjanya, biayanya semakin mahal, penyakitnya banyak. Kalau orang obesitas, itu Kang Nanang, penyakitnya banyak. Ada yang darah tinggi, ada asam urat, ada macam-macam lah gitu. Tubuh pemerintahan juga akan begitu. Semakin gemuk struktur pemerintahan, semakin banyak organ yang dibentuk, maka semakin lamban bekerja, semakin mahal biayanya, semakin besar energinya, dan semakin banyak penyakitnya. Oleh karenanya, penyakit korupsi, kolusi, macam-macam itu akan melekat dengan sendirinya. Dibentuk badan baru, ada korupsi di situ juga, ada kolusi di situ juga, ada politik dinasti di situ juga, titipan-titipan dan seterusnya. Saya pikir ini yang harus ada di paradigma pemerintahan hari ini. Pak Jokowi yang di ujung kekuasaannya, saya pikir cukuplah. Jangan menambah beban rakyat lagi. Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang justru membuat catatan buruk bagi eh, karir kehidupannya di dunia maupun kelak di akhirat. Saya pikir ini yang perlu kita ingatkan. Jadi pembentukan cyber tadi perlu ditinjau kembali, perlu dikaji lebih dalam lagi, apakah perlu dibentuk atau tidak. Tetapi yang pasti tidak perlu membentuk lembaga baru, institusi baru. Kalaupun diperlukan adalah dioptimalkan struktur pemerintahan yang ada, dinaikkan fungsinya, ditambah efektivitasnya di situ. Saya pikir situ Kang Nanang. Ya, baik. Terima kasih Bung Rocky atas pemaparannya. Semoga ini menjadi ilmu yang baru bagi kita semua, yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk membangun umat ini ke depannya supaya lebih baik lagi. Dan tentu saja lebih waspada dari segala macam ideologi yang bertentangan dengan ideologi Islam. Baik, terima kasih Bung Rocky. Semoga Bung Rocky keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala Amin amin ya rabbal dan alamin. senantiasa diberikan rezeki yang halal barokah dan melimpah. Amin ya Amin wa rabbal alamin. iyyakum. Baiklah, baiklah, pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nanang Siawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.